wabarakatuh. Saya Faurika Della dari kelas PBS 4D. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai zakat sebagai komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kebijakan fiskal. Sebelum membahas mengenai zakat merupakan komponen kebijakan fiskal, kalian jangan lupa tombol like, share, dan komen ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, langsung saja. Kebijakan fiskal itu merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, salah satu kebijakan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi yang meliputi tentang 1. Perpajakan. 2. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah. 3. Bantuan pemerintah. Dengan adanya kebijakan fiskal dapat mempengaruhi dalam pemerintahan. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, distribusi penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan fiskal terdapat 2 jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan dengan menaikkan pembelanjaan negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Di dalam kebijakan fiskal terdapat 2 penerapan, yaitu kebijakan fiskal secara konvensional dan kebijakan fiskal secara Islam atau sistem ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan krisis dan untuk menggenjot perekonomian agar mencapai tumpuan utama kebijakan fiskal, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada mekanisme distribusi yang adil. Karena pada hakikatnya permasalahan ekonomi berasal dari pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang ditunjukkan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan, serta kepemilikan. Berbeda dengan sistem kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yakni meningkatkan kesejahteraan yang tetap, menjaga keimanan, kehidupan, kekayaan, dan kepemilikan yang didasarkan pada keseimbangan distribusi dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Namun, kebijakan fiskal konvensional dan Islam
itu tidak berbeda digunakannya, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Menurut Matt Waley, ada 3 tujuan yang dicapai dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, kekayaan seharusnya tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, yang kedua, Islam melarang adanya riba atau bunga. Yang ketiga, Islam membantu komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang berkurang atau kurang mampu atau kurang berkembang. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal telah diterapkan pada beberapa instrumen penerimaan negara seperti diselenggarakan pada Baitul Mal. Nah, problematika ekonomi dalam Islam yaitu cara pendistribusian ekonomi yang adil. Karena pada hakikatnya permasalahan ekonomi terletak bagaimana penyaluran harta di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu bentuk distribusi dalam masyarakat adalah dengan adanya kewajiban membayar zakat kepada pemilik harta yang sudah mencapai nisab. Nah, secara etimologi, zakat berasal dari zaka, yang artinya tumbuh, berkah, atau bersih, dan juga baik. Nah, secara terminologi, zakat adalah keluaran sebagai manfaat atau harta dari pemberi zakat atau muzaki dari harta yang telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syariat Islam atau sudah ditentukan oleh zaman Rasulullah dahulu kala, yaitu 2,5% yang bertujuan untuk membersihkan harta dengan menyucikan jiwa dan dapat membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Nah, penyaluran zakat itu disalurkan oleh beberapa yang membutuhkan. Nah, dalam Islam, zakat, infak, sedekah, wakaf merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi. Unsur-unsur yang menggunakan kebijakan fiskal yaitu zakat, yang merupakan bersifat wajib, dan sedekah, infak, wakaf itu bersifat sukarela. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan oleh distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan utama kegiatan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utamanya adalah berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, selama ini pelaksanaan atau kegiatan zakat merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan diri. Nah, pada kebijakan fiskal konvensional, di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak,
Sedangkan dalam sistem zakat, segala ketentuan yang bersifat tarif zakat sudah ditentukan oleh Rasulullah. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem ekonomi publik maupun kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kegiatan zakat merupakan bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Adapun komponen yang tidak bersifat wajib, yakni sukarela, yang bersifat sukarela, yang dikaitkan dengan ketakwaan seseorang. Makin tinggi ketakwaan seseorang, maka makin besar komponen yang bersifat pengeluaran sukarela tersebut. Zakat bukanlah kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi saja, seperti distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga mempunyai tujuan untuk di kehidupan akhirat kelak. Seperti firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, zakat merupakan instrumen fiskal ekonomi yang sangat luar biasa. Karena potensinya apabila dilaksanakan dengan baik dan dikelola dengan baik, menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan, sehingga tercapainya sistem ekonomi Islam yang adil. Tidak ada spekulasi apapun. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari sisi pendapatan negara, terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Dengan alasan bahwa zakat merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai potensi terhadap perkembangan ekonomi. Apabila dikelola dengan secara baik, maka potensi pendapatan akan sangat besar. Nah, sekian pembahasan dari saya kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila bermanfaat, semoga bisa dimanfaat dengan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.